Halo guys, kali ini gua baru sempat bikin video lagi karena kemarin banyak banget kerjaan ya. Jadi sorry banget ini reviewnya keluarnya telat. Ya, tapi ini dia figurnya BS02S Skybreaker. Yang versi Battle Damage ini di Indonesia kayaknya masih jarang ya. Yang banyak di marketplace biasanya yang versi BS02 biasa. Dan gue seneng banget bisa dapat yang versi Battle Damage ini, walaupun belinya harus jauh dari seller di Batam ya. Oke, langsung aja kita lihat dulu nih detail pedangnya. Wih, ini dia guys, lihat nih battle damage-nya, keren abis ya. Semuanya dicat pakai bercak-bercak gitu, dan di sini gagangnya ada yang nggak dicat kayaknya. Nah ini buat pack-nya, nanti buat dipegang. Ini panjangnya sekitar hampir 20 cm ya, kalau gue ukur di sini. Jadi ya, cukup panjang lah. Oke, ini untuk pedangnya. Sekarang kita lihat shieldnya. Lihat nih guys, shieldnya nggak kalah kerennya ya. Wih deh, warnanya, tapi sayangnya di belakang agak polos ya. Dan ini packnya sekarang agak beda sama yang punya Unique Toys, karena dia sekarang ada kayak ball jointnya gini buat diartikulasiin. Tapi di bagian sini packnya agak keras ya, karena kena cat di sini. Jadi kalau udah ditancepin, ditarik susah nih. Nah tapi bagian sini cat-cat ada warna emasnya, ini keren banget ya. Wow, battle damage-nya nih, gelap terangnya, gue suka banget. Nah di bagian sini ada pack buat nancepin pedang kalau kalian mau. Tapi ya itu dia, sini juga agak keras ya, jadi keras banget. Tapi ditancapin gini bisa sih ya. Tapi kalau kalian mau taruh di pesawat kayaknya nggak bisa, jadi cuma bisa buat naruh pedangnya doang. Mungkin bisa nih kita taruh di bagian atas ini. Tapi ya itu ya, karena banyak yang kena cat jadi packnya agak keras di sini. Oke, sekarang kita lihat ini dia, ini bagian mulutnya Megatron ya, kalau lagi nggak pakai topeng. Nah, nanti kita coba pasang di mode robot. Dan ini ada packnya di sini. Oke, keren banget nih. Oke, kita langsung lihat aja. Ini dia mode pesawatnya Megatron dari film The Last Knight ya. Wah, gue gak nyangka men. Gue gak bosen-bosen liatnya ya. Gila tuh, lihat nih. Jadi catnya tuh bener-bener kayak pakai feeling gitu ya, bukan kayak bikin mass product. Nah di sini sama kayak Unique Toys, cockpitnya bisa dibuka. Di dalamnya bersih tapi ya. Bisa ditutup lagi. Terus gila nih, semuanya pakai bercak-bercak kayak battle damage gitu ya. Bener-bener kotor, tapi kotornya juga dapet gitu feelnya ya, bukan kayak diciprat-cipratin asal. Nah ini gue suka banget nih, top banget lah buat ininya nih, bagian paintingnya ya. Nah ini agak nggak muat nih di kamera gue. Panjangnya sekitar, wah gila nih hampir 30 cm lebih ya kalau jadi mode robot ya. Mode pesawat. Tapi ini lihat nih, sayap-sayapnya ya masih ada bagian yang terang juga, jadi nggak semuanya gelap. Nah buat gue sih ini balance-nya bagus ya. Dan ini bagian bawahnya juga keren banget, ininya rantainya die-cast ya. Tapi sayang di bagian sini ini plastiknya agak letoy. Kalau Unique Toys ini pakai die-cast juga, tapi ini hati-hati aja, kalian bisa patahin kalau nggak hati-hati. Terus juga bagian sini ada part yang ya ngetapnya kurang bagus ya, karena itu tadi ya, karena mungkin semua bagiannya dicat, jadi tapnya ada yang terpengaruh sih ini ya, tapi minor banget sih. Dan bagian lampunya sini juga sekarang udah ada LED functionnya ya, bagian tembakannya. Nah seperti ini bisa dinyalain dan bisa pasang di sini, jadi ada kayak efek nyala gitu di pesawatnya. Nah di bagian bawah sini karena kepala robotnya bisa nyala, juga bisa nyalain nih. Nah jadi bisa jadi ada efek gitu ya, efek apa namanya, kayak nyala lampu gitu. Cakep banget nih, cakep, gue suka banget. Oke, abis ini langsung aja kita rubah ke mode robot yang lebih keren lagi. Oke, waktu gue pertama transform ini sebenarnya kerasa agak ribet ya, apalagi banyak tab yang agak keras gitu. Tapi setelah ditransform 2-3 kali, polanya sebenarnya gampang dimengerti kok. Jadi ini kudos banget lah buat engineeringnya Unique Toys yang bisa bikin figur dengan seakurat ini, dan engineeringnya juga nggak bikin stres gitu. Ya walaupun nih kelihatan di sini agak ribet ya, tapi aslinya sih ya bisa dinalar sih ini alur transformasinya. Jadi gue masih bisa enjoy. Ya walaupun ngetransform figur ini di depan kamera tuh susah banget ya, karena posisinya tuh kurang enak gitu, harus menjaga supaya kameranya tetap merekam dengan bagus. Ditambah nih kalau diangkat itu berat banget ya, karena ada part die-cast-nya. Dan kalau muter part yang kecil-kecil tapi agak seret gitu,
Wah, itu harus hati-hati banget tuh, bener-bener pakai tenaga ya. Tapi setelah 2-3 kali ditransform sih, gue rasa figur ini udah jadi mungkin agak lentur kali ya plastiknya ya. Dan karena transform bagian kaki tuh agak ribet, jadi langsung aja gue skip. Dan kalau untuk bagian atasnya sih ya, bagian badan itu jauh lebih gampang sih ya kalau menurut gue. Jadi bener-bener straightforward dan nggak terlalu banyak part-part yang kecil, jadi bisa lebih gampang gue apalin. Nah, bagian sampingnya ini seperti ini. Terus bagian sini tinggal kita puter. Nah, bagian kakinya kita puter lagi. Terus bagian sini kita turunin seperti ini. Kita satuin badannya. Dan bagian belakangnya, tangannya kita masukin seperti ini. Nah, ini kepalanya tapi jangan sampai lupa muter ya. Gua agak lupa muter kepalanya, jadi harus ngebongkar lagi kemarin. Nah, ini kayak gini nih, kepalanya diputar dulu, jangan lupa. Baru kita tutup bagian belakangnya supaya jadi rapi seperti ini. Terakhir kita pasang senjatanya, kita putar dulu ini packnya, terus kita pasang rantainya seperti ini. Dan ini dia guys, mode robotnya BS02S Skybreaker. Gila men. Ini kalau gue nggak ngerekam proses transformasinya, mungkin kalian nggak percaya ya kalau ini bisa transform. Dan menurut gue ini benar-benar true definition of Blackmagic desainnya Unique Toys ya. Jadi sekali lagi, kudos buat engineeringnya Unique Toys. Tapi faktor utama kenapa gue beli BS02S dibanding Unique Toys, selain karena catnya lebih bagus dan harga lebih murah, ini adalah ukurannya ya. Figur ini di mode robot tingginya sekitar 30 sentian ya. Jadi skalanya udah cocok nih sama BS03 yang kemarin udah gue review. Nanti gue kasih komparasinya ya. Oke, sekarang kita coba pasangin dulu shieldnya. Nah, ini agak tricky sih ya, karena di bagian sini tuh kena cat. Dan ini agak ada bojoinnya, jadi agak susah ditekan. Nah, tapi bisalah, ini nempel dikit. Dan tangannya semua udah artikulasi ya sekarang. Aduh, nah copot lagi kan. Nah, sekarang ini tangannya udah full artikulasi dan ini bisa kita tempel di sini pedangnya. Nah, nempelnya ditancapin aja. Nah, ini cukup kenceng ya. Nah, ini enak juga ditempel di sini. Nanti kita tutup dulu. Dan terus shieldnya kita taruh belakang aja deh. Ya, di bagian situ susah, jadi di belakang aja. Ini agak keras juga di belakang. Aduh. Nah, tapi udah bisa cukup bagus nempel di sini. Nah, gue benerin dulu posisinya seperti ini. Oke, ini dia udah dipasang semua aksesorisnya. Gila, ganteng banget coy. Gagah ya. Megatron dari film The Last Night. Ini engineering dan ditambah sekarang ukuran dan skalanya udah bener. Dan paintingnya ya, wah gua nggak bosen-bosen ngelihatnya nih. Asli. Beli coy. Nah, kita lihat dulu detailnya nih ya. Seperti ini dari jarak dekat ya. Kita bisa lihat detail catnya di mode robot. Dan ini wah gokil ya. Tapi sayangnya di bagian tangan sini ini nyangkut ya, jadi bagian sini ketahan, jadi tangannya tuh bener-bener cuma bisa sampai sini doang, ketahan seperti ini. Beda sama punya Unique Toys. Kalau Unique Toys di sini ada butterfly jointnya, jadi bisa dikebelakangin supaya tangannya jadi posisinya bisa lebih natural ya. Kalau di sini nggak bisa, harus dimodif dulu. Bagian leher juga perlu dimodif ya, supaya nunduknya bisa lebih jauh. Karena yang versi BS02 ini macet di sini. Terus bagian faceplate-nya ini juga seharusnya bisa kebuka lebih lebar ya. Jadi ini juga masih bisa dimodif sih kalau kalian mau. Ya, kalian bisa cek channelnya Dream Zone ya buat modif bagian-bagian tadi. Oke, kita lanjut lihat detail bagian kakinya. Ini dia. Wow, catnya bagus semua ya. Bagian belakangnya juga, cakep banget ya, nggak ada backpacknya. Gokil, gokil. Semuanya dicat ya, nggak ada yang nggak dicat nih, kelihatan di sini nih. Cakep banget, warnanya juga metalik semua. Rantainya ya, semuanya keren. Dan ini ada part die-castnya ya, jadi beratnya sih lumayan ya. Terus kita lihat lagi di sini. Ya, overall gue suka banget ini. Oke, kita coba bagian lampunya di sini. Bagian senjatanya ada. Di bagian kepala juga ada ya. Nah, ini bagian matanya jadi nyala. Nah, tambah sangar ya. Tapi gue agak kurang suka karena terlalu gede matanya kalau lampunya dinyalain. Oke, kita matiin dulu supaya hemat baterainya. Karena nggak usah pakai lampu juga udah sangar sih menurut gue. Oke, langsung kita coba pasang bagian mulutnya ya. Cara pasangnya gampang banget. Agak beda sama punya Unique Toys. Nah, ini tinggal ditarik aja karena ini pakai magnet ya.
dan itu ada baterainya, udah pre-install. Dan terus ini bagian sininya kita lebarin dikit supaya kita bisa ngeluarin bagian faceplate-nya nih ya. Oke, keluarinnya pelan-pelan aja, takut bagian yang kecilnya patah. Dan ini kita masukin dulu. Agak ribet sebenarnya, agak tricky, tapi menurut gua cukup convenient sih. Oke, ini jadi kayak gini, nyala. Tuh, jadi serem banget ya dia. Ya, kita tutup dulu kepalanya seperti ini. Wih, cakep banget coy, gila. Versi pakai mulut juga keren banget ya. Ini jadi matanya jadi tambah sangar gitu. Oke, sekarang kita tes artikulasi ya. Kepala pakai ball joint ya. Tadi seperti gue bilang, ini lehernya agak nyangkut, jadi nunduknya nggak bisa sampai jauh. Ke atas sih lumayan, tapi ke bawahnya dia nyangkut. Terus bagian sini juga ada artikulasi pakai ball joint. Nah, di sini harusnya ada butterfly joint kalau versi Unique Toys, tapi yang di sini nggak bisa, harus kalian modif ya. Dan terus di sini juga bisa ke samping pakai ratchet ini ya. Terus juga ini pakai nggak pakai ratchet sih kalau ke depan ke belakang seperti ini. Terus di bagian sini ada putaran di bagian bicep ya. Di tekukan siku juga ada. Ini pakai double joint seperti ini, double jointnya. Ya, jadi lumayan tekukannya. Tapi double jointnya sih bisa ke belakang sini ya, karena bagian dari transformasi. Agak jelek sih kalau buat pose. Bagian tangan sini ada artikulasi tambahan ke depan ke belakang gini, dan bisa diputer, dan jari-jarinya semua udah full artikulasi ya. Terus bagian perut ada putaran di sini. Bagian sini pakai per ya, pakai spring loaded. Bagian side skirtnya, bagian ininya skirt yang di depan tapi bahannya lentur gini ya, agak tipis sih kalau menurut gua. Tapi ada artikulasinya juga di sini. Sayangnya artikulasi ini agak fail sih menurut gue ya. Jadi ini cuma bisa sejauh ini ya ke depan. Terus ke belakangnya juga agak keras ya. Ini ketahan skirt di belakang. Tapi bisa lah kalian tarik sampai sejauh ini. Tapi hati-hati ya. Ini gue kayaknya bahannya rentan banget tuh. Terus di sini tekukan lututnya juga cukup jauh ya. Tapi scalpnya jadi agak jelek karena bagian sini jadi popong banget. Tapi sendi di lutut aman sih, cukup seret. Sayangnya ratchet yang di sini tuh loose banget ya, jadi nggak kuat nahan berat diecast di kaki. Jadi harus dimodif lagi ya. Bagian paha ada putarannya, terus bagian ankle-nya di sini juga ada kiri kanannya ya, ada ankle pivotnya. Ya cuma sedikit sih, ke atas ke bawah tapi nggak bisa ya. Dan ini komparasinya dengan BS03 Optimus Prime. Nah sekarang ukurannya udah cocok banget ya, karena satu pabrikan. Ya gue tahu sih Megatron emang lebih tinggi dari Optimus Prime. Tapi tingginya sih menurut gue yang kayak gini lebih cocok ya. Tapi kalau gue pegang dua-dua gini ya, gue ngerasa yang punya Megatron ini lebih enteng ya. Si Optimus Prime ini lebih berat. Gue nggak tahu ya, plastiknya juga kerasa lebih kokoh. Ya mungkin karena budget anggarannya semuanya buat dibikin ke bagian painting ya. Kalau menurut gue sih yang Optimus Prime ini lebih kokoh. Yang nggak tahu juga sih. Tapi kalau bener worth it banget ya, karena catnya di sini bagus banget. Dan kalau nanti BS03 ini ada versi battle damage-nya, mudah-mudahan bakal sebagus yang BS02S ini ya. Oke guys, segitu dulu review gua untuk BS02S Skybreaker. Jadi menurut gua worth it banget sih gua nungguin figur ini masuk ke Indonesia ya. Harganya cuma beda dikit sama yang versi BS02 biasa, tapi kayaknya ini cuma diproduksi secara dikit doang. Jadi kayaknya kok jarang banget gitu ya seller yang masukin ke Indonesia. Tapi kalau kalian lagi ngincer moldnya Unique Toys Dragoon ya, atau BS02 Skybreaker ini, menurut gua sih mending kalian hunting yang versi battle damage ini, karena ini worth it banget guys. Oke, segitu dulu review dari gua. Jangan lupa subscribe karena gua akan review lagi beberapa figur Transformer dari koleksi gua yang lain. Thank you guys, see you on my next video. Bye bye.